Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Kita bertemu kembali dalam kebaktian doa pada malam hari ini, 10 Februari 2021. Mari kita bersama-sama menyanyikan sebuah lagu Mulia, KPPK nomor 28. Saudara, memang Tuhan yang patut dimuliakan karena memang Dialah yang termulia, dan kita bersyukur karena kita boleh dipanggil untuk menjadi umatnya, anak-anaknya yang memuliakan nama Tuhan, dan seluruh bumi bisa menceritakan kemuliaan Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa, bersyukur, berterima kasih anugerah-Mu yang demikian besar buat kami. Hari demi hari kami lewati. Bapa, kami sudah memasuki tengah minggu pada hari ini, Rabu kedua 10 Februari di tahun 2021. Bapa, berkatilah kami semua, biarlah kami boleh setia mengikut Tuhan, kami boleh bersuka cita mengikut Tuhan. Kami boleh menikmati begitu bahagianya kami mengikut Tuhan. Biarlah ya Bapa, Engkau selalu ingatkan hal ini kepada kami sehingga hati kami, jiwa kami, pikiran kami sepenuhnya untuk Tuhan. Bersyukur, berterima kasih ya Bapa, berkatilah seluruh rangkaian persekutuan doa kami pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan menyanyikan bersama-sama lagu KPPK 376, Ada Kisah untuk Bangsa-Bangsa.
Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menginginkan agar Injilnya diberitakan kepada seluruh bangsa yang ada di muka bumi ini. Karena memang itu yang terindah buat mereka, itu yang terindah untuk keselamatan mereka dan menjadi jaminan keselamatan buat mereka sekalian. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur karena 2 hari lagi kita akan merayakan Imlek. Dan biarlah ya saudara sebagai orang Kristen, walaupun kita juga adalah orang Tionghoa, mari kita dengan penuh bijaksana merayakan Imlek itu dengan baik. Saya berikan satu anjuran agar hindari pesta-pesta, hindari makan keluarga besar-besaran. Karena saudara kita tidak pernah tahu bagaimana COVID itu bisa menyebar. Karena pada saat kita makan, kita pasti tidak tahan untuk ngobrol. Pada saat makan, kita akan melepas masker. Dan disitulah ketika obrolan terjadi dan semakin dekat. Dan ada di antara keluarga kita yang ternyata OTG, yang ternyata membawa virus. Saudara, mari kita dengan bijaksana, hanya mungkin untuk 1 kali ini saja, Sicia di tahun 2021, kita coba menahan diri, kita coba betul-betul menikmatinya dengan pemahaman ucapan syukur kepada Tuhan. Saudara, mari kita bersama-sama berdoa, memohon pimpinan Tuhan untuk renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Kita berdoa. Bapa bersyukur, berterima kasih untuk kesempatan malam hari ini kami boleh merenungkan firman Tuhan. Sertailah ketika firman Tuhan akan dibaca dan ketika akan diberitakan, supaya kami boleh bersama-sama merenungkannya dan memahaminya dengan baik. Sertailah hamba-Mu Bapa menyampaikannya buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama membaca Alkitab dari Kejadian 10 ayatnya yang ke-32. Kejadian 10 ayat 32. Demikian firman Tuhan. Itulah segala kaum anak-anak Nuh menurut keturunan mereka, menurut bangsa mereka, dan dari mereka itulah berpencar bangsa-bangsa di bumi setelah air bah itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan satu tema asal-usul bangsa-bangsa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Allah tidak berjanji setelah air bah, Nuh dan keturunannya akan dikembalikan ke Taman Eden. Tidak ada janji itu. Karena memang telah terbukti pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka diusir dari Taman Eden. Tujuannya adalah agar manusia tidak memakan buah pohon kehidupan, sehingga mereka hidup selama-lamanya dalam keadaan berdosa. Jadi saudara, jelas sekali bahwa Taman Eden tidak diberikan kepada mereka. Dan di dalam pemahaman kita, walaupun memang Alkitab tidak mencatat, saya percaya juga pada waktu itu pemahaman Taman Eden secara lokal, secara tempat, saudara, pasti juga sudah ikut musnah dengan air bah tersebut. Karena pada dasarnya, saudara, walaupun memang Nuh dan keluarganya diselamatkan, hewan-hewan yang tertampung di bahtera itu juga diselamatkan. Tetapi mereka belum ditebus dari dosa. Jadi saudara, dosa masih ada di dalam diri mereka. Dosa masih ada di dalam diri Nuh. Dosa masih ada di dalam diri anak-anak Nuh. Dan nantinya juga dengan seluruh keturunannya. Dan memang terbukti bahwa saudara nanti di dalam pasal 11 bagaimana saudara peristiwa Menara Babel yang membuat mereka semua terpencar ke seluruh dunia.
Terlebih lagi saudara, pada waktu Nuh setelah peristiwa air bah, dia bercocok tanam, dia menanam anggur. Di dalam ketidaktahuannya, dia menikmati anggur terlalu banyak, terlalu berlebihan, sehingga Nuh menjadi mabok dan telanjang. Saudara, dari situ kemudian saudara ada kutukan terhadap bangsa Kanaan lewat keturunan Ham yang tidak peduli, malahan menertawakan ketelanjangan dan kemabukan dari orang tuanya. Sehingga Sem dan Yafet saudara menutupi ketelanjangan ayahnya dengan penuh hormat. Dan saudara, dari sini kita melihat bahwa dosa memang masih ada. Dosa masih terbawa, dosa masih melekat di dalam diri Nuh dan keturunannya. Dan terbukti saudara nanti dalam peristiwa Menara Babel, mereka semakin menjadi-jadi di dalam keberdosaan mereka. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak akan membahas mengenai Menara Babel karena akan dibahas minggu yang akan datang. Nah saudara, kita akan membahas mengenai asal usul bangsa-bangsa. Kita bersyukur saudara, lewat pasal 10 ini menceritakan bagaimana lewat keturunan Nuh, lewat ketiga anaknya, kemudian mereka beranak cucu. Dan dari ketiga anaknya dan anak cucunya mereka, lahirlah bangsa-bangsa di muka bumi ini. Saudara, mereka kemudian memang nanti menyebar ke seluruh bumi lewat peristiwa Menara Babel. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, garis keturunan Sem, Ham, dan Yafet dinyatakan di bagian ini. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa setelah peristiwa air bah, saudara, lewat keturunan Yafet, mereka nanti akhirnya pindah ke barat, ke tempat yang sekarang disebut dengan Asia Kecil dan Eropa. Jadi saudara, keturunan di Asia Kecil dan Eropa adalah asal usulnya dari Yafet. Kemudian saudara, lewat keturunan Ham, mereka ke arah barat dan barat daya, di mana mereka pergi ke tanah Kanaan, kemudian mereka pergi ke Mesir, mereka pergi ke Afrika Utara, dan mungkin setelah itu menyebar ke seluruh Afrika. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah keturunan Ham. Dan kemudian saudara, keturunan Sem. Keturunan Sem mengarah ke Tenggara, ke Mesopotamia, ke Teluk Persia. Dan kemungkinan besar ini yang menyebabkan penyebaran ke Asia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah kira-kira gambaran yang dicatat di dalam Alkitab. Walaupun memang saudara dan saya mungkin berkata, loh kan di muka bumi ada 5 benua, bukankah ada benua Amerika, bukankah ada benua Australia. Sekali lagi saudara, pada waktu peristiwa air bah, kita tidak pernah tahu bentuk bumi itu seperti apa. Saudara, kita baru mengetahui secara komplit ketika sudah ditemukan teknologi yang begitu canggih, yang begitu baik sekali. Sehingga kita bisa mengetahui seluruh bumi dengan pulau-pulaunya, dengan benua-benuanya. Dan bahkan saudara, kita akhirnya melalui teknologi pula lewat penjelajahan, kita mengetahui suku bangsa apa saja yang mendiami bumi ini. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi kita tidak boleh membandingkan pengetahuan yang sudah kita peroleh zaman sekarang ini dengan pengetahuan yang ada di dalam catatan Alkitab. Saudara, kedua-duanya menurut saya tetap benar. Loh,
kalau begitu harus salah satu saja dong. Saudara, seluruh suku bangsa yang mendiami bumi ini yang sudah terdata. Kita percaya bahwa itu juga berasal dari keturunan Nuh, keturunan Sem, Ham, dan Yafet. Kita percaya itu. Walaupun pada waktu itu dicatat saudara, asal usul bangsa-bangsa itu tercatat saudara, menurut silsilah yang dicatat di dalam Kejadian pasal 10, kira-kira ada 70 bangsa melalui keturunan Sem, Ham, dan Yafet. Nah saudara, angka 70 adalah angka yang penting di dalam Alkitab. Angka yang menyatakan juga suatu kesempurnaan sebetulnya. Karena 7 adalah angka ciptaan, kesempurnaan ciptaan. Dikalikan 10 menjadi 70 sehingga menjadi suatu kesempurnaan. Seperti halnya pada waktu Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir dan untuk memasuki tanah Kanaan. Pada waktu menghadapi banyak masalah, akhirnya Tuhan meminta Musa memilih 70 tua-tua untuk mendampingi Musa, untuk berdiskusi dengan Musa dalam menghadapi, memanage, mengatur jutaan orang Israel dalam perjalanan di padang gurun. Jadi sudah 70 tua-tua. Begitu pula pada waktu Tuhan Yesus Kristus melayani di muka bumi ini. Kepada orang-orang yang ada di Israel pada waktu itu, Tuhan Yesus juga mengutus 70 murid untuk mengabarkan Injil berdua-dua. Masing-masing dua orang, 70 murid pergi ke seluruh suku bangsa. Seolah-olah itu suatu simbol bahwa Tuhan ingin. Dan akhirnya nanti di dalam amanat agung Matius 28 ayat 18 sampai 20. Supaya mengabarkan Injil ke seluruh muka bumi. Kisah Rasul 1 ayat 8. Supaya mereka menjadi saksi di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita percaya bahwa catatan Alkitab adalah mencatat pada waktu itu. Jadi melalui keturunan Sem, Ham, dan Yafet dihasilkanlah 70 suku bangsa. Kita percaya bahwa catatan ini benar adanya 70 suku bangsa. Loh sekarang ada suku bangsa lebih dari 70 bukan? Ya pasti saudara. Oleh karena memang dari 70 suku bangsa itu mungkin menyebar lebih lagi melalui perkawinan campur di antara mereka. Dan mereka menyebar lebih luas lagi ke seluruh bumi. Dan itu terbukti nanti di Menara Babel. Agar mereka terpencar ke seluruh bumi. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada salahnya dengan catatan Alkitab. Ilmu pengetahuan selengkap apapun di zaman sekarang masih tetap ada kekurangannya. Pasti masih ada ketidakpengetahuan. Maksudnya tidak mengetahui dengan persis bagaimana terjadinya suku bangsa yang ada. Kita mungkin bingung saudara. Bagaimana saudara kita yang ada di Papua yang begitu berbeda dengan saudara kita yang ada di Indonesia bagian barat bukan? Saudara kita yang ada di Papua yang seolah-olah sama dengan yang di Papua New Guinea, sama dengan beberapa suku-suku bangsa yang ada di kepulauan Pasifik di sana. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu tentu saudara penyebaran itu terjadi juga mungkin oleh karena adanya pergeseran lempeng bumi. Adanya pergeseran pada waktu terbentuknya 5 benua. Dan kita tidak pernah tahu dengan jelas. Ilmu pengetahuan sampai zaman sekarang pun tidak pernah mengetahui dengan persis semuanya. Bagaimana dengan suku-suku Indian yang ada di Amerika, benua Amerika. Bagaimana dengan suku-suku yang aborigin yang ada di Australia. Dan kemudian bagaimana yang ada di Selandia Baru. Dan seterusnya, dan seterusnya.
Saudara, itu adalah tugas dari ahli sosiolog, tugas dari ahli etnolog, yaitu etnologi, ahli memahami tentang asal-usul suku-suku bangsa. Silakan untuk terus lewat pendidikan, lewat pengetahuan, coba terus menggali. Tetapi saudara yang kasih oleh Tuhan, kita tidak perlu mempertentangkannya karena terjadi perbedaan zaman. Kalau Alkitab mengatakan dari keturunan Nuh ini, Sem, Ham dan Yafet dihasilkan bangsa-bangsa sekitar 70. Itu pasti adalah ya dan amin. Saudara, mengapa saya katakan demikian? Pada abad ke-19, seorang teolog di Jerman yang bernama Wellhausen, saudara, mereka karena tidak percaya kepada Alkitab, mereka menganggap catatan Alkitab itu adalah catatan orang kuno yang tidak memakai pikiran yang jernih. Saudara ingat bahwa pada abad 18 ya, abad 19 orang sudah mulai meninggalkan kepercayaan iman Kristen di Eropa Barat dan di Amerika Utara mulai terjadi juga. Nah, saudara, liberalisme, teologi liberal muncul karena mereka menganggap segala kebenaran harus bisa dianalisa secara otak manusia, harus betul-betul masuk akal. Tidak mungkin air bah, tidak mungkin Nuh bisa membuat bahtera yang begitu besar. Sekali lagi saudara, waktu saya menyampaikan kepada saudara, bagaimana Nuh tidak bisa membuat bahtera yang begitu besar itu. Ternyata memang harus menunggu 100 tahun bukan? Membuat bahtera yang begitu besar selama 100 tahun hanya dengan beberapa orang, dialami juga dengan gangguan-gangguan orang sekitar. Saudara, menurut saya adalah logik, menurut saya adalah masuk akal karena membangun bahtera selama 100 tahun. Belum lagi ditambah dengan hikmat yang Tuhan berikan. Dan pasti juga Tuhan memimpin Nuh bagaimana membuat bahtera dengan rincian-rincian yang Tuhan berikan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kemudian ahli liberal ini, teolog liberal ini mencoba menafsirkan Alkitab. Menganggap bahwa 5 kitab Taurat Musa ini tidak dikarang sama Musa. Ini ada 4 sumber. Saudara, kalau mau paling gampang itu mengingatnya dengan JEDP. J itu adalah Yahweh, ya. E itu adalah Elohim, D itu adalah Deuteronomy, dan P itu adalah priest. Jadi saudara, sumber-sumber di dalam 5 kitab ini adalah bukan ditulis Musa, tetapi diedit. Ada seorang editor. Sumbernya dari mana? Dari 4 sumber, yaitu sumber Yahweh, yaitu yang menggunakan kata Tuhan dalam huruf besar bahasa Indonesia, karena di situ memakai kata Yahweh. Elohim itu catatan Alkitab yang menyebut Allah sebagai Elohim. Jadi ada 2 macam sumber, yaitu satu sumber yang mempercayai Allah sebagai Yahweh, dan sumber kedua yang mempercayai Allah sebagai Elohim. Kemudian Deuteronomy, kitab ulangan, dan kemudian priest, imamat, yaitu sudah bangsa Israel sudah ada imam-imam yang ada. Nah saudara, lewat inilah kemudian juga dalam Injil, Wellhausen mengatakan bahwa Yesus itu juga adalah pembohong. Saudara, teologi liberal adalah teologi yang sangat tidak percaya akan Tuhan. Saya tidak tahu apakah teologi ini bisa disebut Kristen. Karena kalau mengatakan Yesus juga adalah pembohong, bahwa catatan Alkitab tidak bisa dipercaya. Jikalau begitu, mengapa mereka harus memakai nama Kristen? Saudara, teologi liberal ini pernah dipercaya oleh beberapa sekolah tinggi teologi. Ya, dosen-dosennya mengajar teologi liberal, mengatakan Yesus tidak mungkin buat mujizat, tidak mungkin Yesus bangkit dari antara orang mati. Itu semua halusinasi dari murid-murid dan sebagainya. Saudara dan saya perlu waspada karena ada hamba-hamba Tuhan yang tidak percaya Alkitab,
yang masih melayani di gereja, yang juga berkhotbah akan firman Tuhan. Walaupun mereka pasti tidak berani mengatakan mereka tidak percaya Alkitab. Walaupun saya juga yakin mereka tidak berani mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Karena kalau begitu mereka bisa dipecat. Nah saudara, tetapi mereka mengganti ajaran-ajaran iman Kristen dengan yang lainnya. Ini yang saudara dan saya harus waspadai. Nah saudara, Wellhausen ini mengatakan, tidak mungkin ini 70 suku bangsa. Tidak mungkin. Lalu dia selidiki. Tuh lihat bangsa Het. Bangsa Het tidak pernah ada. Ilmiah, ilmu pengetahuan tidak pernah menemukan ada bangsa Het. Nah saudara, Wellhausen terlalu percaya diri dengan rasionalismenya. Terlalu percaya diri dengan kepandaiannya. Terlalu percaya diri dengan akal budinya. Terlalu percaya diri dengan pengetahuannya. Terlalu percaya diri bahwa ilmu pengetahuan harus ada bukti-bukti. Kalau tidak ada bukti berarti itu tidak benar. Saudara, saya ingin mengatakan kepada saudara, tidak adanya bukti bukan berarti bukti itu tidak ada. Sekali lagi, tidak adanya bukti tidak berarti bukti itu tidak ada. Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita tidak memiliki bukti, bukan berarti bukti itu tidak pernah ada. Nah saudara, saya coba gambarkan lewat bangsa Het ini. Pada waktu zaman Wellhausen, oleh karena kepercayaan dirinya kepada ilmu pengetahuan, tapi mereka tidak sadar bahwa ilmu pengetahuan pun terbatas. Ilmu pengetahuan pun bukan berarti sudah mengetahui segala sesuatu. Tidak. Saudara, sekali lagi, kita tidak boleh sombong dengan ilmu pengetahuan. Karena pengetahuan kita pun terbatas. Dan pengetahuan yang didapat sampai detik ini juga dari manusia tetap terbatas. Terbukti dari apa? Terbukti virus COVID. Pada waktu virus COVID, waduh mereka memang tahu virus COVID. Tapi itu dari mana? Bagaimana cara mengobatinya? Ilmu pengetahuan semuanya berantakan. Tidak tahu, belum tahu. Jadi saudara, kalau bukti itu dikatakan tidak ada bukti. Tidak ada bukti. Bukan berarti bukti itu tidak ada. Nah disinilah saudara salah satunya adalah bangsa Het. Pada zaman Wellhausen, pada waktu itu ilmu pengetahuan masih juga terbatas. Belum ada yang namanya ilmu arkeologi. Lalu saudara ketika mulai akhir abad ke-19 dan permulaan abad ke-20 mulailah muncul arkeologi. Dan apalagi abad 20 pertengahan dan sampai sekarang arkeologi semakin luar biasa. Nah saudara, abad 20 ditemukanlah saudara lewat arkeologi itu perkampungan. Bahkan saudara perpustakaan bangsa Het. Akhirnya sudah bisa terbaca oleh ahli-ahli bahasa. Bagaimana perpustakaan bangsa Het, bagaimana kerajaan bangsa Het, wilayahnya kira-kira seberapa besar. Itu semua sekarang sudah diketahui lewat arkeologi. Berarti catatan Alkitab adalah ya dan amin. Catatan Alkitab benar adanya. Pada waktu saya pergi ke Berlin, saya sempat pergi ke sebuah museum di sana dan dipaparkan, dipajangkan di sana. Inilah peninggalan suku bangsa Het sekaligus dengan petanya. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, jikalau begitu berarti apa yang dinyatakan oleh Wellhausen semuanya salah. Dan sekarang sudah terbukti lewat arkeologi bahwa 5 kitab ini
adalah betul, pasti yang mencatat adalah Musa. Ketika ditemukan berbagai macam peninggalan-peninggalan di Babilonia, di Syria, di Asyur dan sebagainya. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita percaya bahwa Alkitab adalah benar adanya. Jikalau ilmu pengetahuan belum bisa mencocokkan dengan Alkitab, bukan berarti Alkitab tidak benar. Karena saksi utama dari Alkitab adalah Tuhan sendiri yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan sendiri lewat Roh-Nya yang kudus telah menginspirasikan penulis-penulis Alkitab apa yang harus dicatat di dalam Alkitab tersebut. Dan Tuhan adalah Maha Suci, Tuhan adalah Maha Benar, Tuhan adalah pasti juga jujur, Tuhan adalah Maha Adil, Tuhan adalah Maha Tahu. Kayak itu kepada Ayub Tuhan katakan, di mana engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Di mana engkau? Kamu tahu nggak binatang ini, binatang itu? Bagaimana mereka bisa hidup? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ilmu pengetahuan bagaimanapun terbatas. Karena ilmu pengetahuan masih terus mengikuti perkembangannya. Ilmu pengetahuan hanya mendasarkan pada bukti-bukti saja. Saudara, ilmu pengetahuan bukan standar kebenaran. Standar kebenaran adalah kebenaran itu sendiri. Jadi saudara, akhirnya teologi liberal perlahan-lahan hancur. Ketidakpercayaan mereka akhirnya lewat pemeliharaan Tuhan dan lewat ilmu pengetahuan arkeologi, lewat ilmu pengetahuan membaca bahasa, lewat ilmu pengetahuan yang lain telah terbukti ada suku bangsa Het. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yaitu saudara dan saya harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Percaya catatan Alkitab adalah benar adanya. Kalaupun kita semua diberikan beban untuk menjadi ilmuwan, untuk menjadi peneliti, itu baik. Namun ingat, jangan menjadi peneliti, jangan menjadi ilmuwan yang menyangkal Tuhan. Kalau ilmu pengetahuan belum bisa memahami catatan Alkitab, bukan berarti catatan Alkitab itu salah. Tetapi ilmu pengetahuan itu belum komplit. Ilmu pengetahuan itu belum sempurna. Dan kita tidak akan pernah sempurna di dalam ilmu pengetahuan kita. Karena kesempurnaan hanya ada pada Tuhan. Dan kesempurnaan akan terjadi pada waktu Yesus datang kedua kalinya. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, asal usul bangsa-bangsa telah dinyatakan di dalam Kejadian pasal 10 ini. Walaupun memang hanya tercatat 70, tetapi bukan berarti itu tidak benar. Kita percaya itu adalah asal usulnya dan kemudian juga bisa lebih banyak lagi sehingga menjadi seperti adanya sekarang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin saja sampai sekarang ada juga belum diketahui satu suku bangsa tertentu yang mungkin masih hidup di daerah hutan yang belantara, yang belum terjamah oleh teknologi, belum terjamah oleh budaya manusia. Mereka hanya memahami budaya kuno mereka. Bisa saja, walaupun saya tidak tahu dan saya belum menyelidiki sampai sekarang ini. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur karena catatan Alkitab ternyata benar adanya. Terbukti bahwa teori Wellhausen, bahkan juga ketidakpercayaannya akan Alkitab, catatan Alkitab, semua telah terbantahkan. Kita tidak mungkin membahas semuanya, tetapi yang jelas saudara dan saya mensyukuri atas pertolongan Tuhan. Mensyukuri atas kebenaran firman Tuhan yang tidak terbantahkan. Saudara, melalui ini kita juga
diberikan perintah lewat Tuhan Yesus Kristus supaya Injil diberitakan ke seluruh muka bumi, kepada seluruh bangsa-bangsa, supaya semuanya boleh mendengar Injil Tuhan. Bahkan Yesus mengatakan di dalam catatan Injil Matius, setelah Injil diberitakan kepada semua bangsa-bangsa, baru akan tiba kesudahannya. Saudara, kita tidak pernah tahu berapa suku bangsa yang ada di muka bumi. Memang kita bersyukur Injil Alkitab telah diterjemahkan kepada ribuan bahasa. Berarti memang suku bangsa ada ribuan. Saudara, di Indonesia aja sudah begitu banyak. Nah, Injil telah diterjemahkan, Alkitab telah diterjemahkan. Nah, tugas kewajiban kita hanya memberitakan Injil. Ada juga yang terbeban menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa-bahasa suku yang ada. Inilah tugas kewajiban kita. Karena Tuhan sudah memberikan pernyataan. Ketika Injil sudah diberitakan kepada seluruh suku bangsa, baru tiba kesudahannya. Saudara, karena itu adalah menjadi kewajiban kita mengabarkan Injil, menerjemahkan Alkitab ke berbagai suku bangsa yang ada selama mereka ada bahasa masing-masing. Kiranya firman Tuhan menolong dan menguatkan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, berkati firman-Mu, berkati pemahaman kami akan asal-usul bangsa-bangsa. Tolonglah kami untuk berpegang teguh, percaya Alkitab adalah firman Tuhan, Alkitab adalah benar adanya, dan kalaupun ilmu pengetahuan belum menemukan bukti, belum bisa membuktikan kebenaran Alkitab, bukan berarti Alkitab tidak benar, tetapi karena ilmu pengetahuan belum sempurna. Bapa, kiranya Engkau sendiri yang berkati kami semua. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kau sertai persekutuan doa kami yang selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan nyanyikan lagu Ada Kisah untuk Bangsa-Bangsa.
Mari kita berdoa bersama-sama untuk pekabaran Injil kepada seluruh bangsa-bangsa di muka bumi. Kita doakan untuk lembaga-lembaga penginjilan, misi seperti OMF, seperti WEC, dan yang lain-lainnya. Supaya Tuhan Sri yang memimpin setiap misioneri, setiap hamba-hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan yang mengabarkan Injil di seluruh muka bumi. Mari kita berdoa. Bapa, kami mau berdoa untuk lembaga-lembaga penginjilan, badan-badan misi. Ya Bapa, seperti OMF, seperti WEC, dan masih banyak yang lainnya. Pimpinlah ya Bapa supaya mereka bisa mengkoordinir pengabaran Injil, misi-misi ke seluruh muka bumi. Berkatilah ya Bapa semua misioneri, pimpinlah semua hamba-hamba Tuhan menghadapi tantangan. Menjadi misioneri berarti berpindah budaya, berpindah lokasi, dari kenyamanan menjadi kesulitan. Bapa, mari Engkau pimpin dan sertai. Berdoa untuk keluarga mereka, kuatkanlah mereka ya Bapa, supaya mereka bisa mendukung pelayanan pekabaran Injil. Pimpinlah ya Bapa keluarga misioneri agar Tuhan kuatkan mereka. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa bersama untuk pekabaran Injil di Indonesia. Kita doakan untuk hamba-hamba Tuhan di Indonesia, mereka yang terpanggil mengabarkan Injil kepada suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Doakanlah agar Indonesia juga dimenangkan bagi Tuhan. Kita tahu ada kebijakan dari pemerintah yang membatasi misioneri asing ataupun orang-orang luar dalam keagamaan di Indonesia. Kita doakan supaya gereja di Indonesia punya semangat mengabarkan Injil ke suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Mari kita berdoa. Kami mau berdoa Bapak untuk pekabaran Injil di Indonesia. Sertai dan pimpin ya Bapak banyak suku-suku yang belum terjamah oleh Injil Tuhan. Bapak kiranya Engkau sedang menolong, kiranya Engkau yang menyertai gereja-gereja Tuhan, anak-anak Tuhan yang terpanggil untuk menjadi misioneri bagi bangsa Indonesia sendiri. Kiranya Tuhan sedang menolong supaya gereja-gereja punya semangat, supaya gereja-gereja mendukung para misioneri hamba-hamba Tuhan yang mengabarkan Injil sampai ke pedalaman-pedalaman. Dengar doa kami Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Doakan tuh ya Departemen Misi atau Yayasan Misi Sinode lewat PPMT salah satunya. Doakanlah supaya PPMT pusat pelatihan misi terpadu agar bisa dipakai oleh Tuhan mengabarkan Injil di daerah-daerah. Mari kita berdoa. Berdoa menyerahkan ya Bapa untuk pelayanan misi dari Sinode lewat pelayanan misi terpadu PPMT yang ada di berbagai tempat, di Kalimantan Barat, di Papua, di Nusa Tenggara Timur, di Nusa Tenggara Barat, mungkin ada juga di Nias, ada beberapa tempat lagi. Mari sertai dan pimpin Bapa agar lewat PPMT Injil juga disebarkan. Berdoa Engkau sertai gereja-gereja yang mendukung pelayanan ini lewat sinode. Kami serahkan juga ke dalam tangan Tuhan. Dengar doa kami Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita doakan tuh Yayasan Yobel yang memang juga melayani secara tidak langsung ini melakukan misi juga lewat pendidikan. Ada sekolah Yobel di Kupang, di Lubuk Linggau, dan di Singkawang. Agar Tuhan pakai Yayasan Yobel, sekolah Yobel untuk memenangkan banyak jiwa kepada Tuhan. Mari kita berdoa.
Berdoa untuk Yayasan Yobel ya Bapa, sertai dan pimpin. Ada satu misi yang khusus ya Bapa, lewat pendidikan. Sehingga Yayasan Yobel mendirikan sekolah Kristen Yobel di Singkawang, di Lubuk Linggau, di Kupang. Supaya ya Bapa, anak-anak yang kurang mampu boleh mendapatkan pendidikan yang layak. Dan lewat itu semua keluarga mereka dimenangkan bagi Tuhan. Berkati ya Papa Yayasan Yobel, berkati ya Papa sekolah Yobel, pimpin para guru yang mengajar, berikan pada mereka beban, berikan mereka sukacita dalam melayani pendidikan dan juga melayani Tuhan, mengabarkan Injil melalui pendidikan. Bersyukur, berterima kasih ya Papa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Doakan terus untuk kesehatan kita, untuk usaha kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa, kami serahkan kesehatan kami serahkan usaha, ekonomi, keadaan keluarga kami. Tolonglah ya Bapa, di tengah-tengah pandemi yang masih sekarang berlangsung, kiranya Tuhan berikan bijaksana kepada kami, kiranya Tuhan menolong kami semua. Supaya kami mematuhi protokol kesehatan, kami makan makanan yang sehat sehingga kami terhindar dari penularan penyakit. Tolong juga ekonomi kami, pekerjaan, usaha, bisnis kami. Tolonglah ya Bapa, sekaligus juga bijaksana kami mengelola keuangan dengan baik. Sehingga kami tidak boros ya Bapa di tengah-tengah pandemi yang ada. Terima kasih, dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang terakhir kita doakan untuk GKI ke depan, kiranya Tuhan menolong dan menyertai kita. Mari kita berdoa. Kami terus berdoa Bapa untuk masa depan GKI Surabaya. Kami hanya berserah kepada Tuhan. Bapa bersyukur untuk pengurus aktivis yang berkomitmen melayani Tuhan. Sehingga ibadah live streaming bisa berjalan. Rekaman doa bisa berjalan, rekaman anak-anak sekolah minggu dari guru-guru bisa berjalan, Zoom meeting, Zoom persekutuan remaja dan pemuda bisa berjalan. Juga ya Papa, meeting kami dari pengurus bisa berjalan, bahkan PA pemuritan dari pengurus juga bisa berjalan lewat Zoom meeting. Bapa, terima kasih Engkau sendiri akan terus sertai kami, serahkan masa depan GKY ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau telah mendengar seluruh doa kami, Engkau telah memimpin seluruh rangkaian persekutuan doa kami pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, sebelumnya saya ucapkan Singnen Kuaile, selamat Hari Raya Imlek kepada kita semua. Demikian persekutuan doa kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Amin. 有一天，你若觉得失去勇气，有一天，你若真的想放弃，有一天，你若感觉没人爱你，有一天，好像走到谷底，那一天，你要振作你的心情，那一天，你要珍惜你自己，那一天，不要忘记有人爱你，那一天，不要轻易说放弃。这个世界真有一位上帝，
的双